Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeliharaan sistem informasi. Saya sendiri Andi Patianggarha dari kelas SI 76. Nah, baiklah, yang pertama itu pemeliharaan sistem informasi. Nah, pemeliharaan sistem informasi hal yang penting untuk dilakukan demi menunjang kelancaran proses kerja di sebuah perusahaan. Apa sih itu pemeliharaan sistem informasi? Pemeliharaan sistem informasi itu adalah suatu upaya atau tindakan untuk memperbaiki, menjaga, menanggulangi, serta mengembangkan sistem yang ada. Nah, pemeliharaan ini diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja sistem, yang agar dapat dalam penggunaannya dapat bekerja secara optimal. Nah, selanjutnya tujuan dari pemeliharaan sistem. Tujuan dari pemeliharaan sistem ini ada yang pertama memperbaiki kesalahan, yang kedua menjaga kemutahiran atau update sistem, yang ketiga meningkatkan sistem, dan yang keempat itu menjamin ketersediaan optimum. Nah, selanjutnya di sini ada jenis pemeliharaan sistem, ada 4. Yang pertama, pemeliharaan korektif. Nah, pemeliharaan korektif ini merupakan pemeliharaan sistem informasi untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi pada saat didesain, dikoding, atau diimplementasikan. Nah, yang kedua ini pemeliharaan perfektif. Nah, pemeliharaan perfektif ini pengembangan untuk meningkatkan kinerja proses atau kegunaan antarmuka atau penambahan fitur-fitur sistem yang sebenarnya itu tidak diperlukan. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan adaptif. Nah, pemeliharaan adaptif di sini merupakan pengubahan sistem untuk mengembangkan fungsionalitasnya agar dapat mengakomodasi perubahan kebutuhan bisnis atau migrasi ke lingkungan operasi yang berbeda. Nah, yang terakhir itu pemeliharaan preventif. Nah, pemeliharaan preventif di sini pengubahan sistem untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan di masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini ada analisis dan perancangan sistem. Nah, analisis dan perancangan sistem memerlukan biaya pemeliharaan. Nah, banyak organisasi 80% dari anggaran sistem informasi untuk pemeliharaan. Nah, faktor yang mempengaruhi pemeliharaan sistem yaitu cacat laten, kedua jumlah pelanggan untuk sebuah sistem, kualitas dokumentasi sistem, personal pemeliharaan, alat bantu, dan program yang terukur atau struktur program. Nah, selanjutnya di sini adalah proses pemeliharaan sistem informasi. Proses kembali ke awal dan langkah-langkah pengembangan SDLC, mengulangi memfokuskan diri pada perubahan sistem sampai perubahan tersebut dilaksanakan. Pemeliharaan adalah fase terpanjang dalam SDLC. Nah, 4 aktivitas utama dalam pemeliharaan sistem yaitu mendapatkan permintaan pemeliharaan, transformasi permintaan ke perubahan, perubahan rancangan, dan perubahan implementasi. Nah, selanjutnya yaitu perlunya pengembangan sistem. Nah, mengapa perlu pengembangan sistem? Nah, pengembangan sistem menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Nah, mengapa perlu dikembangkannya sistem? Yang pertama itu adanya permasalahan. Antara lainnya itu adanya ketidakberesan, pertumbuhan organisasi. Yang kedua itu untuk meraih kesempatan-kesempatan. Dan yang ketiga itu adanya instruksi pimpinan pemerintah. Nah, selanjutnya prinsip dari pengembangan sistem. Prinsip dari pengembangan sistem itu ada 6. Yang pertama itu sistem untuk manajemen, yang kedua itu investasi modal yang besar, yang ketiga memerlukan orang yang terdidik, 4 itu tahapan kerja dan tugas-tugas yang harus dilakukan, 5 proses pengembangan tidak harus urut, 6 jangan takut membatalkan proyek. Jadi kita harus berani membatalkan proyek jika itu tidak sesuai. Nah, sekarang kita membahas mengenai pendekatan pengembangan. Nah, yang pertama itu ada klasik phase terstruktur, ada sepotong versus sistem, ada bawah naik versus atas turun,
ada sistem menyeluruh versus modular, dan terakhir adalah lompatan jauh versus berkembang. Nah, kita lihat penjelasannya. Nah, pendekatan klasik itu mengembangkan sistem dengan mengikuti tahapan-tahapan sistem atau life cycle-nya. Nah, sedangkan pendekatan terstrukturnya itu menyediakan pada analis sistem, tambahan alat-alat dan teknik-teknik untuk mengembangkan sistem di samping tetapi mengikuti ide dari sistem life cycle-nya itu. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan bawah naik versus atas turun. Nah, pendekatan bawah naik itu atau bottom up dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional di mana transaksi dilakukan. Dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Nah, kemudian itu ada pendekatan atas turun atau top down. Nah, dimulai dari level atas organisasi, yaitu level perencanaan strategis. Pendekatan ini dimulai dengan mendefinisikan sasaran dan kebijakan organisasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis kebutuhan informasi, kebutuhan turun ke proses transaksi, nah, yaitu penentuan output, input basis data, prosedur-prosedur, dan kontrol. Nah, selanjutnya pendekatan sepotong versus sistem. Pendekatan sepotong merupakan pendekatan pengembangan sistem yang menekan pada suatu kegiatan atau aplikasi tertentu tanpa memperhatikan posisi-posisi dan saran keseluruhan organisasi. Nah, yang kedua itu pendekatan sistem. Nah, memperhatikan sistem informasi sebagai satu kesatuan terintegrasi untuk masing-masing kegiatan atau aplikasinya. Nah, selanjutnya itu pendekatan sistem menyeluruh versus modular. Nah, pendekatan sistem menyeluruh merupakan pendekatan yang mengembangkan sistem serentak secara menyeluruh. Nah, pendekatan modular di sini berusaha memecah sistem yang rumit menjadi bagian atau modul yang sederhana sehingga sistem akan lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Nah, yang terakhir itu pendekatan lompatan jauh versus berkembang. Nah, pendekatan lompat jauh menerapkan perubahan menyeluruh secara serentak menggunakan teknologi canggih, mengambil resiko yang besar karena kecepatan perubahan teknologi. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan berkembang. Pendekatan berkembang ini kita menerapkan teknologi canggih hanya untuk aplikasi-aplikasi yang memerlukannya saja pada saat itu dan hanya akan dikembangkan pada periode berikutnya yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, selanjutnya kita membahas pengembangan sistem informasi atau yang sering kita sebut BANGSIS. Nah, di sini ada pembangunan atau pengembangan sistem informasi ini bertujuan untuk mengorganisasikan sistem informasi yang baru yang mampu mengatasi berbagai problem yang terdapat dalam suatu organisasi. Nah, beberapa pendorong pembangun atau pengembang SI di sini yaitu adanya masalah atau problem, kedua adanya kesempatan, ketiga adanya kemajuan teknologi, keempat kebijakan pimpinan atau top management. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan BANGSIS. Nah, di sini yang pertama yaitu investigasi sistem. Nah, investigasi sistem di sini ada tahapan studi awal. Nah, di sini ada tahapan studi awal, kemudian ada studi kelayakan, dan yang kedua analisis sistem. Di sini ada pembahasan sistem berjalan, penentuan kebutuhan sistem baru, rancangan sistem baru. Nah, yang ketiga itu rancangan sistem, rancangan dan spesifikasi teks, pembuatan program, training user, dan yang keempat itu implementasi sistem. Nah, di sini ada tes sistem, pemasangan dan peralihan, review hasil implementasi, laporan BANGSIS. Nah, sekian dan terima kasih. Itulah hasil yang dapat saya jelaskan mengenai sedikit pembahasan mengenai sistem yang kita bahas bersama-sama, pemeliharaan sistem ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.